Wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau tidak ada saya tidak mau. Kalau sampean pasti tidak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Sampean malah gini, enak di surga orang usah sholat mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga, kalau begitu terus itu berat. Pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmat al-wiqo, nikmatnya hubungan biologis? Jawabnya ulama itu gini, lucu jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa? Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, senang anaknya yang hilang ketemu. Kalau anak ketemu saja orang sesenang itu, apalagi kita di surga. Ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu. Kemudian ketemu di surga. Maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Oh itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Oh itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niatnya welek. Mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi. Misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal. Enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu. An-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimat. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu waja'ala kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen, mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Kudsia, di TBS, semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, paling enggak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Yaitu masyhur, saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Medina, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim masjid. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan.
Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini, kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kada wa kada. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Oh nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tabari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Nah ini disebut damagh, dimah itu maknanya otak. Maka kamu tidak usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea. Pasti kalimatul tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahaq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah ada jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke jadi diajarkan. Kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4, semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Enggak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, akalnya kok. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimat haqqin aliyah nahya wa alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih. Terus saya katakan hitam. Berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucap, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gojlok orang kafir itu, gojlok orang kafir itu disebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tsabit fil hayatid dunya wafil akhirah. Sebagian disebutkan waja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat dan selalu Tuhan pada masa yang tidak itu disebut waja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqa, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirah. Terus semuanya. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham dikon napal wujud idam baqa mukhalafatul khawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qudrat itu. Wis paham. Lah kok sing rada alim sing roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara Ahli Sunnah ngene. Oh itu sudah kejimeten. Penting sebagai wujud idam. Nah, kenapa pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan paham ateisme itu ya sifat wujud. Yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Itu akal mana saja itu gak bisa nerima. Masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang... Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis, salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu paham maka menemukan manisnya iman. Manis. Manis itu enak. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampai seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur. Sampai misalnya orang pinter dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud. Kamu bisa tidur tak? Ini guru apa? Ini sarap. Masuk hadil maujudat khalaqahal adam. Sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan.
Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal. Yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud. Yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng. Wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah tentu ada pencipta, terus ada super. Disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani disebut wajadah halawatal. Jika kita tidak usah khawatir, makanya saya itu termasuk orang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja. Dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sampai tidak usah khawatir, misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea. Kita yakin, asal yang diteliti itu agama Islam, pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah. Karena yang copet, kadang-kadang ya umat. Apalagi di negara yang mayoritas Muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya, semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang umat itu dong. Kalau ada umat Islam, ya Islam yang tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin. Tak jamin 100%. Jika saya itu kalau ditanya profesor Pak Gak, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah. Itu tadi kalau tidak umat Islam ya Islam yang ya semua mawon supaya ini pintu baru kayak apa? Raden Asnawi untuk baru kayak ngaji kalimat tauhid. Terus sampean budana nih kula mboten sakake tak anggap untuk rahmat ngoten mawon ya. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit. Itu jelas itu diikhtiar itu karena ahalul halal adalah alma an-nazil minas sama. Halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari. Tapi kalau yang sudah lewat pecinya sampai itu masalah ya. Kadang pecinya kan kayak temannya nggak sah, macam-macam ini. Atau beli lewat nyentak orang tua, ya masalah lah. Tapi ya lebih baik yang pakai peci dibanding yang enggak, lebih sopan gitu kan. Tapi yang nggak pakai peci ya nggak apa-apa karena langsung kena apa? Kena apa? Hujan. Jadi pokoknya yang ingat-ingat ya, Yusuf gitu wow ladina amanu bil qaulid. Penelitian itu saya berkali-kali bilang tidak harus orang-orang pinter banget sebetulnya karena perangkat yang disediakan Allah ini juga menyediakan untuk orang-orang bodoh dan itu hikmah terbesar dari Islam. Jadi Islam ini bisa dipahami orang pinter juga oleh orang-orang yang enggak pinter. Saya punya kenangan tentang ilmu astronomi. Kita belajar falak itu jelimet Pak Fathul Wahid, jelimet sekali. Ketika ada perdebatan misalnya awal Ramadan itu Ahad sama Senin, kalau lagi misalnya Ahad, Minggu sama Senin. Karena kita ini di pesantren kalau bilang Minggu itu kadang dilarang, harus bilang Ahad. Apalagi kiainya Pak Fathul Wahid di Kudus itu Revan, itu fanatik itu nggak boleh orang bilang Minggu, harus bilang Ahad. Yang lucu itu ada seorang kiai yang sangat fanatik terhadap Islam itu nggak mau kalendernya ditulis kenaikan wafat Isa al-Masih. Karena keyakinan umat Islam bukan Isa yang wafat tapi Sibeh Isa. Itu di kalender kudus kan wafatnya dalam kurun Sibeh Isa. Ya, yang menyerupai Isa. Jadi saking fanatiknya tetap menulis sesuai keyakinan. Saya teruskan. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu. Sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh yang dulu ikut bibir saya. Jadi saya ini generasi kelima itu orang itu muammar, ditektir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya. Cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa?
Nanti kelihatan, ternyata pas yang dikatakan 15 versi akad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti benar mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menuju Senin apa akad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu. Karena agama ini milik bersama, ya milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, beliau di antara kampanyenya gini kata Thariqah Naqsyabandiyah. Thariqah kami ini, yastawi festival dotiha ar-rijal wasibyan. Popularitas Thariqah saya mudahnya difahami ini antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah fa innal haqqa adharu min syamsil dhahira. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya al-dhahir yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara kalau dalam bahasa pondok mensifati, menstatuskan. Alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada. Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama paham komunis, ateis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter. Sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung mewujudkan, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus kodim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu ya. Jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampang yang mensifati Allah Al-Dhahir yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawai ahli nahwu itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif. Zat yang paling mudah dikenal. Nah sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu, di antaranya ditemukan kalau bulan itu nggak rata itu ya teori gambar karena sekian jarak punya akibat sekian punya. Misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah. Tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya. Maka disarankan orang yang baru gak suka istrinya terus lihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu. Kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mantolnya. Sehingga itu yang dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah suruh hubban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosan lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter. Nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, itu dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren, yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Gak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh karena tadi seperti batu dilempar dia agak jatuh kalau masih ada
Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatul Turmusi, dikarang ulama top Indonesia, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita, Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus kita tanya, sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar, ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuruh dari santrinya juga terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita, Pak On itu, mimpi sama nyata, melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat dengan langsung, dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi, ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwwah, otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan. Orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor, itu melihatnya dengan penuh harapan. Jadi kalau saya sakit mau mati, itu senang lihat dokter, karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan. Gitu. Tapi kalau saya politikus, melihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna sunyamun wa idza matu inta baru, manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Makanya kita di dunia anggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Nah, ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Termasuk orang yang beruntung. Nah, kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayat itulah, standar mayat menghadap ke kiblat kayak posisi mayat. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin, wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan bisa tentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, wafat 33 dan disempurnakan seterusnya itu. Itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wa ta'u jambi wa bismika arba'u. Sampai doanya panjang. Allahumma al-jadu zuhri ilaika. Panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan tidak hafal dan tidak. Paling ya bismika wa ta'u jambi apa? Bismika Allahumma ahyawan. Itu sebagian Ustaz bilang itu doa ngaji ya kan. Ada seorang ustaz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji, belum tak sejuari bismika Allahumma ahya, bismika wa. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustaz. Iya biasanya kalau ngaji itu. Jadi doa itu sekaligus doa mau. Akhirnya mimpi itu penting. Karena di situ manusia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Sehingga yang ada itu, kata Nabi itu, ada sitatun wa arba'una juz'an minan nubuwwah. Sehingga mimpi itu jadi sarana. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu. Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentakwilnya sepakat, itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf. Itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut, dimakan oleh 7 sapi yang. Jadi mimpi itu sarana, bahkan dari orang kafir.
Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Taala. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif, asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil merokok, terbangun karena ininya kena. Nah, cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu. Karena ini memang khas-khas membalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan. Imam An-Nuji itu akhirnya murid-muridnya mimpi. Mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak cerdas di surga. Malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung. Kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Mama Mudi, silahkan ajari matematika. Mama Mudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajarinya sederhana. Angka 2, 3, sampai ribuan, sampai jutaan. Itu binisbat ilal wahid, nisbatun wahidah. Yaitu nisbatun far'i ilal asli. Hanya ngajar itu Pak. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatun far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana itu ini dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan.